Film ini disajikan dengan gaya yang menyerupai film dokumenter. Kisahnya berfokus pada seorang wanita yang tersesat di sebuah desa dan kemudian menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh sejumlah warga secara bergantian, hingga akhirnya kehilangan nyawanya. Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan, beberapa orang yang seharusnya memiliki tanggung jawab di desa tersebut juga terlibat, termasuk kepala desa, ketua distrik, dan seorang dokter. Dengan kata lain, kasus ini menggambarkan bagaimana seorang wanita menjadi korban kejahatan yang melibatkan banyak orang di desa tersebut. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Saksit. Ia baru saja memulai karirnya dan mendapat tugas di wilayah Prompiram, sebuah desa yang berada di Thailand. Setibanya di sana, Saksit mendatangi kantor polisi dan memperkenalkan diri kepada atasannya, Inspektur Pitak. Saat keduanya sedang berbincang, tiba-tiba angin bertiup cukup kencang hingga membuat berkas-berkas milik Inspektur Pitak berantakan. Di atas salah satu kertas tersebut, jatuh sehelai bunga dari sebuah pohon. Melihat kejadian itu, Inspektur Pitak seketika memiliki firasat yang kurang baik. Benar saja, tidak lama kemudian, salah satu anggota kepolisian datang membawa kabar bahwa telah terjadi sebuah insiden pembunuhan di dekat rel kereta api. Mereka pun segera bergegas menuju tempat kejadian perkara. Setelah tiba di lokasi, Saksit dan Inspektur Pitak menemukan jasad seorang wanita tanpa identitas yang kondisinya sudah mulai membusuk. Inspektur kemudian memanggil seorang pria tua bernama Ton yang berprofesi sebagai tukang gali kubur. Di lokasi tersebut, Letnan Saksit juga menemukan sebuah tas yang diduga kuat merupakan milik korban. Setelah itu, cerita membawa kita kembali ke masa ketika korban masih hidup. Saat itu, korban sedang berada di dalam sebuah kereta api. Tidak lama kemudian, petugas kereta mulai memeriksa tiket para penumpang satu persatu. Ketika tiba giliran korban, petugas tersebut meminta tiketnya. Namun korban ternyata tidak memiliki tiket. Petugas pun kemudian bertanya kemana tujuan korban dan mengapa ia tidak memiliki tiket. Korban menjawab bahwa dirinya hendak pergi ke Uttaradit. Padahal pada saat itu, stasiun Uttaradit masih berada cukup jauh dari lokasi mereka. Petugas tersebut kemudian meminta korban membayar uang untuk membeli tiket sekaligus denda yang harus dibayarkan. Namun korban tampak seperti orang yang kebingungan dan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang. Mendengar jawaban tersebut, para petugas pun mulai marah. Kebetulan kereta tidak lama lagi akan berhenti di stasiun Prompiram. Karena korban tidak memiliki tiket, para petugas akhirnya menjalankan peraturan yang berlaku dengan menurunkannya secara paksa di stasiun Prompiram. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang. Setelah jasad korban dipindahkan, polisi melanjutkan penyelidikan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Inspektur kemudian memanggil seorang dokter lokal bernama Dr. Lem. Dr. Lem merupakan dokter yang biasa menangani para tentara di desa Prompiram. Setelah memeriksa kondisi korban, Dr. Lem berasumsi bahwa korban meninggal akibat kecelakaan, bukan karena dibunuh. Asumsi tersebut didasarkan pada kondisi korban yang ditemukan dengan wajah mengalami lebam. Menurut Dr. Lem, kondisi itu kemungkinan terjadi akibat kecelakaan. Namun, inspektur merasa ada yang tidak beres. Ia tidak begitu yakin dengan kesimpulan Dr. Lem. Karena itu, inspektur memutuskan untuk membawa korban ke rumah sakit lokal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di rumah sakit, hasil pemeriksaan justru berbeda dari pernyataan Dr. Lem.
Seorang dokter di rumah sakit tersebut menyatakan bahwa korban meninggal setelah mengalami kekerasan seksual dan kemudian dibunuh. Kesimpulan tersebut didukung oleh ditemukannya darah pada bagian putih mata korban yang menunjukkan bahwa korban mengalami kekurangan oksigen. Selain itu, terdapat luka pada bagian leher serta bekas cairan biologis yang sudah mengering pada area genital korban. Inspektur pun semakin yakin bahwa ada sesuatu yang perlu diselidiki lebih lanjut. Ia kemudian berusaha mencari petunjuk lain untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Saat memeriksa barang-barang milik korban, inspektur menemukan sebuah kartu cabang toko yang berada di dalam tas korban. Bersama rekannya, ia kemudian mendatangi toko tersebut. Dari sinilah, identitas korban akhirnya mulai terungkap. Korban diketahui bernama Samnian dan merupakan menantu dari seorang pelayan yang bekerja di toko tersebut. Mertuanya kemudian datang dan langsung terpukul ketika melihat jasad menantunya telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah berada di kantor polisi, ibu mertua Samnian menceritakan kronologi kejadian. Ia menjelaskan bahwa saat itu, Samnian pergi dari rumah karena bersikeras ingin menemui suaminya, Suk, yang bekerja di Uttaradit. Suk pergi ke kota Uttaradit ketika anak mereka masih berusia 1 tahun. Sejak ditinggal oleh suaminya, kondisi psikologis Samnian pun sedikit terganggu. Ibu mertuanya juga menceritakan bahwa Samnian sempat diantar oleh seseorang ke stasiun atas permintaannya. Orang tersebut ternyata merupakan teman dari suaminya sendiri. Inspektur kemudian memanggil teman Suk tersebut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan, ia menjelaskan bahwa ketika sedang mengantar Samnian menuju stasiun, tiba-tiba Samnian meminta untuk kembali pulang karena merasa rindu kepada putranya. Tentu saja, hal itu membuatnya kesal karena mereka sudah berada di tengah perjalanan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menurunkan Samnian di sebuah tempat yang cukup jauh dari pemukiman. Di sana, teman Suk juga menjelaskan bahwa ibu mertua Samnian sebenarnya tidak menyukai Samnian. Bahkan, ia sempat meminta agar Samnian diturunkan di stasiun Pitsanulok yang letaknya cukup jauh dari rumah. Namun, karena masih menghargai Suk sebagai suami Samnian, ia akhirnya kembali menjemput Samnian dan mengantarkannya ke stasiun yang menjadi tujuannya. Sementara itu, Sersan Saksit dan Inspektur Pitak mendatangi stasiun Prompiram untuk mencari informasi lebih lanjut. Di sana, mereka menemukan seorang saksi yang bekerja sebagai penjual kopi. Penjual kopi tersebut menjelaskan bahwa dirinya sempat memberi makan Samnian karena merasa kasihan melihat kondisinya. Saat itu, Samnian juga mengatakan bahwa dirinya hendak pergi menuju Uttaradit. Setelah memberikan keterangan, penjual kopi tersebut akhirnya diperbolehkan untuk pergi. Namun, Inspektur Pitak tidak begitu saja menghentikan penyelidikan. Pada malam harinya, ia menugaskan Sersan Saksit bersama seorang anggota lainnya untuk mengawasi kedai milik penjual kopi tersebut. Di sana, Saksit bertemu dengan seorang pria mencurigakan yang identitasnya belum diketahui. Dari hasil pengintaian, mereka juga mengetahui bahwa penjual kopi tersebut sempat bertemu dengan seorang pria bernama Yam di kedainya. Yam merupakan seorang pria tua yang memiliki catatan kriminal di wilayah Prompiram. Berdasarkan informasi tersebut, Inspektur Pitak bersama anggotanya kemudian mendatangi kediaman Yam.
Disinilah salah satu hal menarik dari film ini mulai terlihat. แจ็คโกปิดร้านตั้งแต่หัวค่ำ ทุ่มกว่าๆยังเห็นเปิดประตูพูดกับไอ้แยมอยู่ Meskipun rumah Yam sederhana dan hanya terbuat dari bilik anyaman bambu, Inspektur Pitak tetap menunjukkan integritasnya dalam menjalankan penyelidikan. Salah satunya ketika sekelompok polisi mendatangi rumah seseorang yang mereka curigai. Namun karena belum memiliki dasar yang cukup kuat, para polisi tersebut mendatangi rumah orang itu tanpa membawa surat penggeledahan. แอมอยู่หรือเปล่าออกมาคุยกันหน่อยสิไปไหนซะแล้วก็ไม่รู้มั้งแล้วเวลานี้นายแยมไม่ใช่คนร้าย Ketika dipanggil dari depan rumah, Yam yang berada di dalam tidak kunjung keluar. Meskipun sudah beberapa kali dipanggil, tetap tidak ada jawaban. Yam yang sedang meracik ganja mulai panik setelah melihat banyak polisi berada di luar rumah. Ia pun berusaha melarikan diri. แยมนายแยมไปตามจับมันไม่ได้ไปไปออกรถเถอะ จะไปแล้วค่ะเจ้าลูก Setelah pengejaran berlangsung singkat, Yam akhirnya berhasil ditangkap oleh mereka. Kini giliran Yam yang dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan, Yam menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang berada di kedai kopi dan melihat Samnian berada di sana. Menurut Yam, Samnian terlihat seperti orang yang kebingungan dan tidak mengetahui arah tujuannya. Karena merasa kasihan, Yam kemudian membawanya pulang untuk sementara waktu dengan niat membantunya. Sesampainya di rumah, Yam meminta Samnian untuk mandi. Namun karena polisi belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk menahannya, Yam akhirnya dilepaskan untuk sementara waktu. น้องสาวจะไปไหนจ๊ะ เดี๋ยวอีจะไปอุตรดิตถ์ น้ำอ่ะเองก็ลงไปตรงนั้นน่ะแล้วก็เองเห็นถังนั่นไหมไอ้องค์ทีสิวะทำได้ไหม Keesokan harinya, saat berada di kantor polisi, Ketua Distrik datang menemui Inspektur Pitak. Ketua distrik tersebut datang membawa sebuah bingkisan dan menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian karena telah menangkap Yam. Namun, Inspektur Pitak kemudian menjelaskan bahwa mereka sebenarnya hanya meminta keterangan dari Yam, bukan menangkapnya sebagai pelaku. Ketua distrik tersebut kemudian pergi dengan raut wajah kecewa dan kesal kepada Inspektur Pitak karena Yam sebelumnya dilepaskan. แต่ถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้น ช่วยมาเอากระเช้ากลับไปด้วยนะครับ สั่งให้ปรับแล้วก็คุมประพฤติครับ Namun, setelah itu, Yam kembali ditangkap dan menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. แต่ว่าคิดว่าตาแยมไม่เกี่ยว Yam dengan tegas bersumpah bahwa dirinya bukan pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap Samnian. Bahkan, ia sampai menunjukkan kondisi fisiknya kepada Inspektur Pitak. Dari pemeriksaan tersebut, terlihat bahwa Yam sudah kehilangan organ reproduksinya akibat sebuah insiden. Hal ini kemudian membuat Inspektur Pitak menyimpulkan bahwa Yam tidak mungkin menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap Samnian. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Inspektur akhirnya mempercayai pernyataan Yam. Namun, Yam tetap harus menjalani hukuman atas kepemilikan ganja. แล้วเมื่อเช้าวิ่งหนีมา ต้องมาจับผมนะสิครับ หมดเรื่องหมดราวกันไปสักที เป็นอะไรขนาดนั้นนะครับ Sementara itu, Inspektur Pitak masih merasa belum menemukan jawaban atas kasus yang menimpa Samnian. Ia kembali mendatangi tempat kejadian perkara bersama Sersan Saksit untuk mencari petunjuk lain. Saat keduanya berada di lokasi, Sersan Saksit menemukan sebuah puntung rokok. Ia kemudian menyadari bahwa puntung rokok tersebut memiliki kesamaan dengan rokok milik seorang pria yang sebelumnya ia temui ketika mengawasi kedai kopi. Polisi pun segera mendatangi tempat tinggal pemuda tersebut. Setelah ditelusuri, pemuda itu diketahui bernama Nud. Namun saat tiba di sana, polisi tidak menemukan keberadaannya. Menurut keterangan dari para tetangga, rumah Nud sudah lama tidak ditempati. Polisi kemudian mengetahui bahwa Nud merupakan teman dari anak Pak Kades yang bernama Pol. Karena itu, mereka memutuskan untuk mencari Pol ke rumahnya. Namun, Pol juga tidak berada di rumah. ผมชื่อสมยศครับสารวัตรมาเรียนเชิญท่านสารวัตรไปพบที่บ้านหน่อยครับตามกันครับท่านให้ผมมาเรียนแค่นี้ เอาคุณช่วยกลับไปบอกคุณตำหนักด้วยนะ นี่ครับครับ
ก็ได้นอนมุ้งสายบัวที่นี่หรอก แล้วทำไมนายแหยมอยากนอนโรงพักล่ะ Pada malam harinya, Ketua Distrik bersama Pak Kades mendatangi kantor polisi. Mereka kemudian menanyakan alasan polisi mencari anaknya. เองหายหัวไม่อยู่ไหนตั้งหลายวันนะนี่พ่อเองก็ไปอยู่ที่โรงพัก ไม่เกี่ยวกับฉันนะย่า Di kantor polisi, Pak Kades kemudian menceritakan kejadian yang sebelumnya juga disampaikan oleh Yam. Jadi, ceritanya bermula ketika Pak Kades bersama Ketua Distrik mendatangi rumah Yam. Saat itu, Ketua Distrik meminta Yam untuk membantu desa sebelah yang sedang mempersiapkan sebuah acara. Karena desa tersebut kekurangan tenaga, Yam diminta untuk datang dan membantu mereka. Ketika sedang berbincang, Pak Kades dan Ketua Distrik melihat Samnian berada di belakang rumah Yam. Pak Kades kemudian bertanya kepada Yam, apakah wanita tersebut adalah istrinya. Yam menjawab bahwa wanita itu bukan istrinya, melainkan wanita yang sebelumnya ia temui di stasiun. Setelah itu, Pak Kades dan Ketua Distrik pun pergi meninggalkan rumah Yam. Saat Yam hendak pergi membantu desa sebelah, ia memberikan sejumlah uang kepada Samnian untuk membeli tiket kereta. Hal itu dilakukan karena Yam akan bermalam di desa tersebut selama beberapa hari. ให้การเชื่อว่าจะทำการดังกล่าว แม่งเจ้าเรียกจริงๆ ผู้หญิงทั้งคนอยู่ในบ้านนะครับหมด แต่ปัญหาคือนายแหยมเนี่ย สีพิรมกับพรหมพิราม Singkat cerita, setelah mendengarkan keterangan dari mereka, Inspektur Pitak merasa ada yang tidak beres. Menurutnya, cerita yang disampaikan keduanya tidak saling berkesinambungan dan mereka juga terlihat gugup saat memberikan keterangan. Dari situ, Inspektur menyimpulkan bahwa keduanya kemungkinan telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Karena itu, ia memutuskan untuk menahan mereka sementara waktu sampai ditemukan bukti lain yang dapat memperjelas kasus tersebut. Di sini, Inspektur Pitak benar-benar tidak pandang bulu. Meskipun kedua orang yang ditahannya memiliki peranan penting di desa, ia tetap menjalankan tugas sesuai dengan proses penyelidikan. Sementara itu, Gamanan tetap menyangkal dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa. ควบคุมตัวกำนันไว้ก่อนนะ Di dalam sel, Ketua Distrik dan Pak Kades justru terlibat perdebatan dan saling menyalahkan satu sama lain. Melihat keduanya beradu argumen, Inspektur Pitak hanya bisa tersenyum. สารวัตรได้ยินผมไหมมันรู้เรื่องนี้ไอ้หมอเหลิมมันก็เอาด้วยสารวัตรบอย Tidak lama kemudian, Paul, anak Pak Kades, datang ke kantor polisi. Ia mengatakan bahwa ayahnya tidak bersalah dan memohon agar ayahnya dibebaskan. Paul kemudian mengakui bahwa dirinya yang bersalah. Setelah itu, ia mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Semuanya bermula ketika Paul datang ke rumah Yam untuk membeli ganja. Sesampainya di rumah Yam, Paul ternyata tidak menemukan Yam karena sedang tidak berada di rumah. Namun, di sana ia justru bertemu dengan Samnian. Paul kemudian berusaha menenangkan Samnian dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu takut karena dirinya sudah sering datang ke tempat tersebut. Ia juga berjanji bahwa setelah urusannya selesai, ia akan segera pergi. Saat itu, Samnian hendak pergi untuk mandi. Sementara itu, Paul berada di dalam rumah dan terus mengonsumsi ganja hingga mengalami halusinasi. Tidak lama kemudian, Samnian selesai mandi. Dalam kondisi yang dipengaruhi zat tersebut hingga kehilangan kendali atas pikirannya, Paul mulai melakukan tindakan yang tidak pantas dan memaksa Samnian. Samnian berusaha menghadapi situasi tersebut. Tetapi setelah mendapat perlakuan kasar, ia akhirnya tidak mampu melawan dan menjadi korban kekerasan seksual. Setelah kejadian itu, Paul pergi meninggalkan rumah. Dalam perjalanan, ia kemudian bertemu dengan ayahnya. เองอะนะอย่าเที่ยวให้มันดึกมากนักนะ หนักรักราดยิ่งอย่างสุดความสามารถต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องแต่เพียงแค่นี้ Bukannya langsung pulang, Paul justru pergi ke sebuah acara hiburan yang diadakan oleh anggota dewan setempat.
Di sana, Paul kemudian bercerita kepada Nun bahwa ada seorang wanita yang berada di rumah Yam. ผมต้องรอพี่ผินน่ะเป็นผู้ต้องสงสัย นี่ต้องมาที่นี่แน่นอน ดูนี่สิฉันไปด้วยสิ ขออยู่นี่แน่ เองไทยใจดีๆไว้นะ ตรงไหนล่ะ Sementara itu, di kantor polisi, Ketua Distrik menceritakan bahwa pada malam tersebut, ia mendatangi rumah Yam bersama Pak Kades untuk melihat situasi secara langsung. Saat tiba di sana, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Pasalnya, banyak warga yang sebelumnya berada di acara hiburan mulai meninggalkan acara dan menuju rumah Yam. Ketika Ketua Distrik menyusul ke lokasi, ternyata sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Rumah Yam juga dalam keadaan berantakan, seolah baru saja terjadi sesuatu. นั่นสิให้มันรออยู่ตรงเนี้ยเอาเฮ้ยแล้วเอ็งจะไปไหนแล้วน่ะ แค่สลบผู้ใหญ่เล่นซะแล้ว ฉันเองก็เห็นมาเยอะแล้วมันก็น่าลอง แล้วผมจะเอาทีหลังเองก็ได้ มีกำนันกับผมเท่านั้นนะ Ketika para pejabat desa tersebut akhirnya ditangkap, wali kota di wilayah Prompiram kemudian mendatangi kantor polisi. Ia meminta agar kedua orang tersebut dibebaskan. Alasannya, kedua pejabat tersebut sebelumnya telah memberikan dukungan suara kepadanya dalam pemilihan wali kota. Lagi-lagi, sikap Inspektur Pitak membuat kita melihat betapa tingginya integritas yang ia miliki. Ia kembali menolak permintaan tersebut meskipun dirinya diancam akan dimutasi ke daerah lain. Bagi Inspektur Pitak, ancaman dari siapapun tidak akan membuatnya mundur dalam mengungkap kebenaran. Ia bertekad untuk terus menyelidiki kasus ini sampai benar-benar diketahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian Samyan. อันนี้ผมจับหมอเริมแล้วหมอเริมบอกว่ากำนันเป็นคนฆ่าก็กำนันบอกมาสิว่าใคร Namun muncul pertanyaan lain yang semakin membuat kasus ini rumit. Bagaimana mungkin seseorang bisa ditangkap hanya berdasarkan tekanan dari pihak tertentu? Terlebih lagi, orang yang dimaksud adalah Kemenan. Inspektur Pitak pun mempertanyakan, jika dua orang tersebut memang terlibat hingga menyebabkan seorang perempuan kehilangan nyawanya, apakah mereka bisa begitu saja dianggap tidak bersalah hanya karena memiliki kedudukan dan pengaruh? Pertanyaan itulah yang terus mendorong Inspektur Pitak untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. พี่เองต้องมาทำงานดึกๆดื่นๆอย่างนี้ ไม่ใช่เล่นนะมึง ลุงทองนี่ลุงเอาศพเหรอ ก็ลุงมันวิตฐาน อีนั่นมันยังไม่ตายวาสนามึงกับกูอะซ้ำเลยกูบอกมึงแล้ว จับมันที Namun, pihak tersebut kembali mempertanyakan, apakah kasus ini benar-benar penting? Menurutnya, persoalan tersebut hanya melibatkan dua orang Kemenan. Inspektur Pitak tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa begitu saja membebaskan kedua orang tersebut dari penjara. Jika memang ada kesalahan, proses hukum tetap harus berjalan.ห้องผมห้ามสูบบุหรี่ นี่สารวัตรจะหยุดสักหน่อย เรื่องกำนันผินกับผู้ใหญ่ผัน ผู้หญิงที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมา แค่ผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายตีนเนี่ย เขาไม่ได้เป็นอะไรกับผมผินกับผู้ใหญ่ผันสองคนเท่านั้นแหละตราบใดที่ผมยังอยู่ที่นี่ คุณจะยืนอยู่ที่นี่ได้ไหม จะย้ายคุณ Sementara itu, salah satu pemuda yang diduga kuat memiliki kaitan dengan kematian Samnian kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.
Pemuda tersebut akhirnya memberikan keterangannya kepada polisi dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, pemuda tersebut bersama beberapa orang temannya sedang menonton sebuah acara hiburan. Mereka kemudian diajak oleh Nut untuk pergi ke rumah Yam. Sesampainya di rumah Yam, Nut menjadi orang pertama yang masuk ke dalam. Ia kemudian berusaha memaksa Samnian melakukan tindakan yang tidak diinginkannya. Namun, Samnian berusaha melawan. Karena mendapat perlawanan, Nut kemudian memukul Samnian hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu, Nut melakukan kekerasan seksual terhadap Samnian. Ketika Nut selesai, teman-temannya kemudian masuk secara bergantian. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, Samnian ternyata sudah berhasil melarikan diri melalui jendela belakang. Para pemuda tersebut kemudian mengejarnya hingga ke area ladang jagung. Setelah cukup lama mencari, mereka akhirnya berhasil menemukan dan menangkap Samnian. Mereka kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap Samnian secara bergantian. หมวดสอบต่อเลยนะ ใครฆ่า Saat proses pemeriksaan berlangsung, Inspektur Pita kembali dipanggil oleh atasannya. Sang atasan meminta inspektur untuk menghentikan penyelidikan kasus ini, karena keesokan harinya, Inspektur Pitak akan dipindahkan ke daerah lain. Namun keputusan tersebut tidak mengendurkan tekadnya. Ia tetap berusaha mengungkap kasus ini sampai ke akar permasalahannya. Inspektur kemudian bergerak cepat untuk menangkap satu orang lagi yang diduga terlibat, yaitu Nut. Dari informasi yang diperoleh, Nut diketahui sedang berada di sebuah hotel bersama seorang wanita. Ketika Nut keluar dari hotel, Saksit bersama anggota polisi lainnya langsung mendatanginya. Nut kemudian berusaha melarikan diri. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang disertai tembakan antara Nut dan para polisi. Setelah pengejaran tersebut, Nut akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Setibanya di kantor polisi, Nut kemudian menjalani pemeriksaan dan mulai menceritakan alasan dibalik kematian Samnian. Semuanya bermula ketika Samnian berhasil melarikan diri dari rumah Ton, tempat ia sebelumnya hendak menjadi korban kekerasan seksual. Setelah berhasil kabur, Samnian kembali ke rumah Yam untuk mengambil barang-barangnya sebelum pergi. Namun, sebelum Samnian sempat meninggalkan tempat tersebut, Nut datang bersama beberapa temannya. Nut khawatir Samnian akan melaporkan kejadian yang mereka lakukan kepada polisi. Kok tahu sih? Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga akhirnya Nut berhasil menangkap Samnian. Setelah itu, Nut mencekik Samnian menggunakan tali hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Agar kematian Samnian terlihat seperti sebuah kecelakaan, Nut kemudian meletakkan jasadnya melintang di rel kereta api. Namun rencana tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seorang petugas kereta api ternyata menemukan jasad Samnian dan memindahkannya ke semak-semak yang berada di dekat rel. Pada akhirnya, terungkap sudah seluruh rangkaian kasus yang sebelumnya begitu rumit. Semua pihak yang terlibat akhirnya ditangkap dan menjalani hukuman di penjara tanpa terkecuali.
Di bagian akhir film, kita diperlihatkan bahwa Inspektur Pitak telah dipindah tugaskan ke daerah lain oleh atasannya. Satu tahun sebelum Letnan Saksit dipindah tugaskan, ia menuliskan sebuah catatan bahwa kejahatan seksual terhadap perempuan merupakan akibat dari hilangnya hati nurani para pria yang tidak memiliki rasa malu, sekaligus menjadi sebuah aib bagi masyarakat. Dengan demikian, film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menyimak alur film kali ini. Sampai bertemu di alur film selanjutnya.